Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya mau berbagi info mengenai proses pengajuan KPR. Mungkin teman-teman ada yang masih belum mengerti bagaimana prosedur dan proses pengajuan KPR ke bank. Jadi langsung saja, langkah yang pertama, pengecekan informasi data kolektivitas diri Anda dan pasangan. Ini berlaku untuk yang sudah menikah. Pemeriksaan ini bisa dilakukan melalui data yang namanya SLIK OJK. SLIK OJK itu adalah sistem layanan informasi keuangan. Itu dikeluarkan oleh pihak OJK. Nah, pada umumnya kita cukup memberikan data diri, KTP dan NPWP kita dan pasangan kepada pihak bank, mereka yang akan melakukan pengecekan tersebut. Langkah kedua, pemberkasan. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan KPR kita. Apa itu? Data diri, KTP, NPWP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah tentunya. Selain dari data diri itu, sebenarnya ada tambahan lain, yaitu data penghasilan. Data penghasilan ini berupa surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kita bekerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan rekening koran payroll kita 3 bulan terakhir. Langkah ketiga, pengajuan. Jika berkas-berkasnya sudah lengkap, maka kita boleh mengajukan ke pihak bank. Caranya adalah mengisi formulir. Mengisi formulir itu sendiri, ada yang memakai sistem online, ada juga yang masih memakai sistem manual. Ya, ini dengan cara mengisi formulir langsung pada lembar kertas yang disiapkan oleh bank tersebut. Selanjutnya, langkah keempat. Langkah keempat, ini ada proses yang akan dilakukan oleh pihak bank kepada berkas dan data diri yang kita berikan. Ya, ini penginputan. Penginputan ini sendiri dilakukan oleh petugas bank. Selanjutnya, langkah kelima, wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara online. Bisa juga dilakukan oleh pihak bank dengan mengundang Anda langsung ke bank untuk diwawancara. Langkah keenam, verifikasi. Verifikasi itu juga dilakukan bisa secara online atau telepon ke handphone atau kunjungan ke kantor Anda. Langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah analisa. Pada tahap analisa ini, hasil dari data verifikasi data Anda, data pekerjaan dan data diri, data penghasilan. Di sini data-data Anda dianalisa, penghasilan dianalisa, apakah itu bisa disetujui untuk pengajuannya secara keseluruhan 100% atau mungkin disetujui sebagian saja, bahkan bisa saja ditolak. Di sini analis yang melaksanakan tugas tersebut. Langkah ke-8 itu ada namanya pemutus. Ya, pemutus. Dalam hal ini pemutus biasanya memberikan putusan berdasarkan dari hasil rekomendasi dari analis. Jadi pemutus memutuskan apakah ini layak untuk disetujui 100% atau sebagian saja, atau bahkan mungkin tidak layak dan ditolak. Nah, langkah terakhir biasanya setelah ada putusan dari pemutus yang mengeluarkan surat, bentuknya surat persetujuan pengajuan kredit atau SPPK, maka langkah terakhir adalah akad kredit, realisasi akad kredit.
Ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dan dijadwalkan oleh pihak bank. Di situ ada Anda sebagai debitur, bank sebagai kreditur, ada developer sebagai penjual, serta notaris sebagai perwakilan dari negara. Pada saat penandatanganan PK, sebutnya PK, perjanjian kredit dengan bank, maka pada saat itu juga pihak notaris akan meminta Anda untuk menandatangani yang namanya PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, atau langsung AJB, akte jual beli. Ada bersama dengan penandatangan PK juga akan ditandai adalah PH. PH itu adalah pengakuan hutang, bahwasanya Anda berhutang senominal yang disetujui kepada pihak bank. Setelah ada PK, ada juga yang namanya SKMHT. SKMHT ini adalah surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan, karena sertifikat Anda akan dipasangkan hak tanggungan terkait pembiayaan yang Anda terima. Banyak yang bertanya kepada saya, berapa lama proses yang dibutuhkan hingga saya bisa menerima putusan. Secara standar, bank biasanya itu prosesnya 14 hari kerja, tapi tergantung dari traffic bank itu sendiri. Apakah banyak pengajuan hingga cukup banyak mengantri untuk prosesnya, itu bisa memakan lebih banyak waktu, bisa mencapai sebulan bahkan lebih. Atau jika bank tersebut didukung oleh sistem online, bisa lebih cepat, karena sistem online itu biasanya ada yang namanya one day approval. Jadi itu bisa lebih cepat untuk persetujuannya. So, sedikit itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang belum tahu. Semoga bisa menambah wawasan. Bagi teman-teman yang sudah tahu atau pernah menjalaninya, kalau ada yang perlu ditambahkan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kita tetap dapat membagikan info kepada Anda. Terima kasih, saya Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.